Nggak nyangka sih, rumah cuma lebar 5, tapi bisa kerasa lega banget kayak gini. Uh, asik. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, rumah di belakang saya adalah satu rumah dari pengembang atau developer besar di Jawa Timur. Dan ini adalah developer atau pengembang yang sudah beberapa dekade ada di Jawa Timur. Dan rumah di belakang saya adalah rumah dengan tipe terbaru untuk di klaster ketiga, yaitu klaster terakhir, karena yang klaster 1 dan 2 itu sudah sold out. Nah, ini nih rumahnya yang keren banget. Mau tahu? Kita bahas lebih detail. Yuk ikut saya. Nah, rumah di sini ini sudah masuk ke tahap 3 kan ya. Jadi artinya tahap 1 dan tahap 2 ini sudah terbentuk lingkungannya dan sudah ada yang menempati, dan inilah tahap 3. Sekarang proses bangunannya seperti ini. Nah, kalau kalian ragu gimana rumah di sini bakal serah terima atau enggak ya, nanti silahkan dibuktikan sendiri survei dengan saya Rianto di rumah ini. Jangan ragu-ragu, cepetan beli. Dan sekarang kita lihat untuk detail rumahnya. Kita lihat dari yang bagian atas dulu ya. Nah, untuk bagian atas ini dia atapnya pakai model atap pelana, dan di pinggirnya itu ada semacam cor-coran, itu bisa juga buat talang tapi bisa juga buat utility area nantinya. Dan turun ke bagian bawah, nih di bagian bawah ini tetap ada permainan maju mundurnya. Jadi yang bagian agak ke kanan rumah ya, ini bagian yang majunya. Nah, di situ nanti ada pemanfaatan ruang untuk di bagian kamar nantinya. Dan di sini yang menarik adalah ini bagian depan itu pakai kamprot. Jarang-jarang kan full pakai kamprot. Dan biar kelihatan tinggi banget, nih makanya dia dipakein semacam tali air, dan tali airnya cukup lebar ya, karena kan areanya juga lebar. Nah, untuk paling kiri di sini ada semacam jendela. Jadi dari lantai 2 naik sampai ke mendekati genteng, itu dia ada semacam jendela, dan tapi itu jendela mati ya. Nah, kalau dilihat-lihat ya, secara keseluruhan dari mulai bagian paling atas sampai bagian bawah, ini rumah lebar 5, tapi nggak kelihatan lebar 5 karena kesannya tuh mewah dan tinggi banget dengan apa ya, konsepnya modern kontemporer dengan ada nuansa industrialnya. Nah, sekarang kita coba bahas untuk bagian yang sedikit ke bagian bawah. Nah, untuk peralihan dari bagian atas ke bagian bawah, ini kan tadi ada bagian menonjol, tapi dia bagian menonjolnya tuh nggak dihabiskan sampai ke bagian bawah. Tetap ada semacam apa ya, floating gitu ya. Dan di situ ada permainan tali-tali air tuh. Jadi kalaupun ada air dari atas, itu nggak langsung merembes ke bagian plafonnya, tapi dia kena tali air dulu, jadi lebih aman. Nah, di situnya soalnya ada bagian warna putih tuh, kelihatan ya, di ceiling atau plafonnya. Nah, jadi rumah ini kan tadi lebarnya 5 dan panjangnya 14,5, tapi kerasa lega, karena dia modelnya nih tanpa pagar, dan sistemnya tuh apa ya, dikasih carport yang areanya itu 3 meter, dan untuk area taman nih hampir 2 meteran, karena kepotong bata kanan kiri ya. Nah, 3 meter ini termasuk cukup untuk satu mobil dan juga beberapa sepeda motor, mungkin 2 lah ya sepeda motor, masih oke. Dan panjang karpotnya ini dong, nih dari situ sampai bagian depan ini kurang lebih 6 meter. Tapi kalau mau sampai ke sana, mungkin buntutnya kendaraan tuh masih bisa, ya offset dikit, itu masih bisa, bahkan sekelas high-S pun bisa ya harusnya. Nah, untuk pertamanannya ini termasuk asik nih ya, kalau yang kalian suka dengan ijo-ijoan. Nah, karena di area sini ini ada tandon ke depan, ya udah kita nggak bisa ganggu gugat. Nah, ke sini aja sedikit yang bisa kita explore. Nah, di sini ada satu pohon apa ya, semacam plinia atau bungur mungkin ya. Nah, ini akarnya kan ke bagian bawah dan nggak sampai merusak ke area tandon tadi. Jadi ini cukup oke kalau kita taruh di sebelah sini. Nah, untuk sininya biar akarnya nggak terlalu ngerusak ke struktur. Nah, ini pakai semacam apa ini, pisang apa, kalatea. Ini masih oke buat ada daun-daunan yang hijau-hijau yang lebarnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke area dindingnya ya. Nah, di area sini ada semacam roster. Sebenarnya itu bukan ada kisi-kisi ke bagian dalam ya, tapi dia tetap ditutup. Cuma buat ornamen aja supaya seragam dengan beberapa rumah yang lain. Nah, ini ada roster-roster, dan kesan industrialisnya dapat karena dia nggak pakai cat. Jadi warnanya tetap alami, warna semen seperti itu. Ah, ada yang unik nih. Nih, jadi ini semacam ada apa ya, tembok yang maju, tapi dia nggak benar-benar kotak. Tapi dia ada kayak diagonalnya dan floating tuh di area situnya. Ini termasuk unik ya, jadi nggak, kesannya nggak kaku gitu. Oke, yang sebelah sininya, nah kalau ini nggak apa-apa lah, agak kotak. Mungkin nanti peruntukannya buat tiang apa itu, kanopi, ya masih oke lah kalau sekitaran sini. Tapi yang unik juga ini kebanyakan pakai permainan kamprot ya untuk tekstur dindingnya. Dari yang atas tadi sebelah situ sampai area sini dan juga area sini, dia pakai kamprot yang warnanya abu-abu lebih tua. Matching sih, dipadu padankan dengan ini.
Tuh, karena dia permainan untuk kusennya, dia bukan pakai kusen yang putih, aluminiumnya tuh, tapi sudah pakai yang warna lebih gelap. Jadi ini hitam, agak coklat dikit lah ya. Jadi matching, kayak nuansa monokrom, termasuk untuk bagian bawah. Nih, pemilihan lantai juga sama, dia pakai, oh ini granit asli. Oh sorry, 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 bukan. Ini ternyata dia pakai, granit asli cuy. Oke, jadi kan tadi ini pakainya granit yang warnanya abu-abu dan kasar. Ini penting karena kalaupun ada cipratan air dan apa ya, jadinya nggak licin ke area sininya. Termasuk untuk area paving ini juga cukup meresap air, nggak perlu lagi tali-tali air kalau kita lagi nyuci-nyuci kendaraan. Nah, sekarang kita masuk yuk. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Ternyata kayaknya rumah lebar 5 panjang 14 bisa dapat seluas ini. Lebar 5 loh. Dapat taman belakang juga. Wih, menarik nih. Yaudah kita bahas lebih detail yuk. Jadi ketika pertama kali buka pintu tadi, ini ada satu ruangan kurang lebih 1,5 meter kali 1,5 meter. Lumayan loh, bisa dipakai untuk semacam foyer ala-ala. Ini kan ada 30 cm ke area sini nih. Bisa dong ditaruh semacam kayak bangku, bawahnya buat sepatu. Jadi peralihan dari kaos kaki menuju ke sendal bagian dalam rumah. Bisa duduk di sini tuh. Jadi langsung ke area sana. Dan di sini pun lumayan ini tuh, seret bisa dibuat untuk beberapa tempat penyimpanan dan nyambung ke area sana. Jadi kesannya rumah ini panjang banget ke daerah sana. Tapi emang panjang sih, 14,5. Nah, dengan area yang panjang seperti ini, ada yang bisa nebak? Coba ada berapa tempat penyimpanan tuh? Dari yang area tertutup sampai sana, sampai area yang terbuka di sini, dan di bawah pun masih ada tuh area yang tertutup. Tapi yang unik adalah di bagian paling bawah nih. Ini dia nggak dihabisin sampai mentok ke lantai. Jadi ini kalau mau ngepel-ngepel, mau pakai vacuum cleaner, ini masih oke di area sini. Jadi anti debu-debu. Oke, kita duduk di sini dan ternyata lumayan nyaman ya. Dan termasuk tetap lega tuh. Kita walaupun kayak gini kakinya nggak sopan sih. Tapi oke, orang masih bisa lewat di daerah situ. Dan termasuk oke, mau ditambahin lagi di sini satu kayak puff gitu, masih bisa juga memungkinkan ya. Jadi bisa muat 1, 2, 3, 4 orang. Nah, sekarang kita geser ke area makan ya, atau area dining room-nya. Nah, untuk area sini termasuk, coba ya kita tes. Kayak gini, seret, masih bisa duduk dengan nyaman. Oke, tuh. Bisa muat 4 orang, mau extend ceritanya nih, ada orang atau ada tamu tambahan, bisa dikasih kanan kirinya, jadi bisa muat 6 orang. Tapi memang agak sempit jadinya ya. Dan ini pun masih bisa buat lalu lalang tuh sebenarnya di sini. Jadi kalau orang dari atas atau dari situ mau ke toilet, nggak usah lewat depan, lewat belakang. Lebih sopan. Langsung ke toilet. Toiletnya mana ya? Nanti aja deh. Nah, ini karena rumah kompak ya, jadi habis makan. Kita ceritanya mau makan nih. Mau makanan yang cuma diangetin doang. Geser ke area kitchen. Di area sini. Tapi kalau cuma diangetin doang, bisa pakai, sementara pakai ini ya. Mungkin mau pakai air fryer, pakai microwave, atau apapun, bisa naruh di sini. Dan untuk meminum, nih, seret, tinggal buka ceritanya dispenser. Mau tanpa cover pun lebih bagus ya harusnya ya. Tapi sementara ditutupin pakai ini cover untuk dispensernya. Untuk kulkas juga mungkin mau buah atau apa sambil duduk di sini, ambil dulu dari sini, masih oke. Untuk cemilan-cemilan, tapi ini belum matang ya. Nah, dapur yang sebenarnya di sini. Jadi kita habis masak, langsung sajikan di sini. Asik sih kalau rumah kompak kayak gini ya. Oke, kita bahas dapurnya dulu yuk. Nah, ini nih, ada satu hal yang penting. Ini untuk area kitchen sink. Untuk kitchen sink ini biasanya kan orang beli ya pokoknya model bagus dan sebagainya, tapi ada satu yang penting yaitu bagian bawahnya. Cari yang ada bagian peredamnya. Syukur-syukur sekelilingnya nih ada peredamnya, jadi kalau pas kita nyuci itu nggak bunyi berisik-berisik gitu ya. Kebetulan sini bahannya udah bagus ya, tebal juga. Dia pakai mereknya Air, tapi untuk kerannya dia merek Air. Mirip-mirip ya. Nah, yuk geser ke sini. Nah, untuk area potongnya memang nggak terlalu lega. Dia bahannya ini untuk top table-nya pakai solid surface, termasuk untuk bagian backsplash-nya juga. Jadi senada, pakai warna yang putih, jadi lebih clean kelihatannya. Untuk kompornya dia pakai yang 2 tungku, mereknya Modena, sama dengan cooker hood-nya juga. Jadi nggak bau-bau atau minyak-minyaknya bisa langsung teresap di sini nih. Kalau ternyata masih ada sumpuk-sumpuk bau, bisa dibuka untuk jendela sini ataupun jendela sini. Karena ini adalah pintu jendela, jadinya bisa full. Dibuka sampai sana, atau yang sana geser ke sini. Nah, ini tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau memang lagi masak tuh kan biasanya mulak-mulak apinya, bukanya sedikit aja. Bagian depan bisa dibuka sedikit, bagian sini bisa dibuka sedikit. Jadinya apinya nggak kabur-kaburan. Kita tangkep tuh apinya. Nih, sambil masak-masak di sini,
bisa sambil ngelihat yang seger-seger di area taman belakang. Begitu juga untuk area makan. Kalau saya favoritnya pasti duduk di sini, karena bisa ngelihat ke sana. Yuk kita lihat langsung ke bagian taman belakang. Nah, ini dia taman belakangnya. Termasuk lega loh untuk rumah ukuran lebar 5. Jadi kurang lebih 2,5 kali 2,5 meter. Dan ada area terasnya, ini juga pakai bahan yang sama dengan bagian teras depan tadi. Dia pakai yang granit, batu beneran, batu granit yang kasar gini. Jadinya no licin-licin. Dan untuk area sini, sementara sih pakai batu split ya. Nggak masalah, supaya ada cipratan airnya tuh nggak sampai ke area sini. Nah, kalau mau pakai rumput atau paving atau ya terserah lah. Ini sesuai selera kalian. Dan tanamannya juga termasuk tanaman yang simple untuk perawatannya. Ini jenis apa ini? Paku yang sarang burung, paku-pakuan ya sarang burung. Kemudian untuk ininya adalah ini pakis Brasil. Tinggi banget ya. Nah, di rumah ini juga sudah disediakan bagian belakang ini ada semacam instalasi air sementara ditutup ya pakai stop kran. Tapi bisa kita pakai untuk nyiram-nyiram kan kalau ada tanaman di sini atau bahkan untuk nyuci. Bisa juga jadi area laundry di sini. Tinggal ditutup pakai kanopi aja. Nah, yang kerennya lagi adalah banyak banget lihat tali-tali air. Ini lumayan makan waktu sih buat ngerjainnya, tapi demi sebuah estetik dan fungsi, ini tetap digarap sama perumahan ini. Jadi kalau ada air-air itu nggak bleber-bleber di area tembok, dia ngikutin ke tali-tali air sampai ke bagian bawah, jadinya nggak meluber kemana-mana. Termasuk untuk ini nih, area topi-topiannya. Lumayan kan, ini bisa nggak terlalu nyiprat ya, nutupin jendela-jendela. Kelihatan nggak di kamera tuh? Nah, selesai dari area taman belakang, kita coba ke area sebelahnya. Ada apa di sini? Ya, di sini adalah sementara dibuat untuk ya semacam working space-nya, tapi sebenarnya ini bisa juga buat kamar. Ini sementara pakai sliding door ya. Kalau nanti untuk serah terimanya juga bisa pakai modelnya ya tembok biasa dan dengan pintu yang biasa. Nah, inilah area yang termasuk nyaman untuk kaum milenial khususnya, karena bisa kerja sambil santai-santai di rumah sambil ada udara-udara segar dari taman sebelah situ tadi. Oh ya, ralat. Jadi untuk taman tadi itu sebetulnya lebarnya ini adalah 2,5 dan panjangnya adalah 3 meter. Jadi persis sama dengan coworking space ini atau area ruangan ini. Ini termasuk nyaman banget untuk area kerja. Di atas bisa buat naro buku-buku atau mungkin perlengkapan-perlengkapan tulis. Dan ini juga termasuk oke ya. Jadi ini bisa di adjust, mau taruh di sini, di sini, di sini untuk setiap ambalan-ambalan karena dia ini portable modelnya. Mantap sih nih. Dan nih sebelah sini juga kita bisa buat naruh beberapa barang. Lumayan tuh. Ada yang tertutup sekitar 3 tempat tertutup dan juga di sebelah sini masih ada juga tempat penyimpanan. Nah, kalau di sini ada ceritanya kamar atau working space, terus toiletnya di mana? Nah, di sini ada toilet. Jadi modelnya kamuflase seperti ini memanfaatkan area bawah tangga. Yuk kita masuk. Nah, ini dia. Nah, jadi di bawah ini kalau ceritanya ada kamar tidur, wajib ada kamar mandi dan juga toilet. Jadi ini bisa untuk area mandinya, lengkap juga dengan saluran air panas, air dingin, instalasinya maksudnya ya. Juga untuk listriknya, showernya juga sudah dapat, dia pakai merek Toto, dan dindingnya dia pakai, saya pikir Terrazzo ya, ternyata HT, homogeneous style motif Terrazzo. Nah, untuk area setornya di sekitaran sini, nih, masih aman, jadi walaupun tinggi saya ini sekitar 167 hampir 170, ini nggak sampai mentok. Karena kan habis duduk, langsung berdiri gini, masih aman. Selesai kita setor di sini, cuci tangan di sini, dan termasuk simple karena dia pakai wastafel ini kecil, bukan wastafel yang gede. Peruntukannya pas untuk sekedar cuci tangan. Oke, beres dari toilet kamuflase ini, kita naik ke area lantai 2. Nah, sebelum naik ke area lantai 2, kita akan bahas dulu sini nih. Karena di sini nih ada semacam kayak undak-undakan, tapi ini bukan tangga. Ini bisa peruntukannya naruh ya mungkin bunga atau perlengkapan-perlengkapan atau pernak-pernik dari mulai sini sampai bagian paling atas. Kan dia di-extend lagi segini. Lumayan sih. Nah, ini baru sekarang area tangga yang benerannya. Jadi di sini ada bordesnya ini, dia dibagi 2, jadi termasuk oke. Nggak terlalu banyak tikungan. Cukup potong separuh dan sudah masuk ke area tangga. Kurang lebih lebar ini tangganya ini sekitar 90 cm. Untuk railingnya juga termasuk kuat banget. Jadi dia pakai plat yang tebelnya ini lebih dari setengah senti ya kalau dipakai meteran tadi. Dan ditutup bagian atasnya ini pakai
kayu asli. Nah, untuk area tangga ini sebenarnya ada satu hal yang penting nih. Jadi ada lampu-lampu dari bawah sampai dengan bagian atas, dan sakarnya tentunya di bagian bawah. Jadi kalau kita ceritanya pulang malam dan kamar kita di bagian atas, nyalain dulu dan area tangga akan terlihat. Nggak perlu lampu-lampu yang lainnya, cukup lampu tangga saja. Nah, sebelum benar-benar full ke area lantai 2, nih ada satu hal yang menarik. Di sini nih, di kanan saya, ini adalah satu area terbuka. Sementara sih buat ya semacam kayak taman-taman begitu, tapi bisa kita manfaatkan jadi satu kamar lagi. Atau sekedar ya tempat untuk kongko-kongko pada saat sore hari. Sekarang sih siang panas ya, kita lihat aja yuk. Nah, untuk area sini, ini sebenarnya kita bisa pergunakan atau kita manfaatkan sebagai area nongkrong-nongkrong pada saat sore hari. Untuk perlampuannya sudah asik nih, dapat nuansa kuningnya. Dan untuk colokan listrik juga bisa. Nah, artinya kita kalau mau buat semacam laundry room, di sini masih memungkinkan. Kasih kanopi sedikit, jadi mesin cuci nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi untuk area jemurnya nanti di sebelah situ. Asik, mau dibuat kamar juga bisa banget. Tinggal tambahin lagi atap, dan tetap di sini ada jendela. Jadinya tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu area kamar sini. Di sini tetap ada pencahayaan dari area taman sini. Mantap kan? Oke, sekarang kita geser lagi ke bagian dalam, ke kamar kedua di rumah ini. Tapi untuk lantai 2, ini kamar pertama. Inilah kamar anaknya. Nih, dari tadi saya lagi ngeliatin pohon ini. Kan tadi dari bawah ini termasuk teduh gitu ya. Karena bagian atasnya daun-daunnya, bagian bawahnya nggak ada. Tapi jadi asik ketika kita lagi di kamar ini melihat ke area luar sini. Nah, geser ke area tidurnya nih. Untuk area tidurnya termasuk oke. Sebentar, di bawah. Oh, ini nggak ada pemanfaatannya. Sebenarnya ini untuk tempat tidur di bagian divan yang bisa buat pemanfaatan. Tapi termasuk oke karena daerah sininya lega. Tuh, untuk satu anak di sini tidur, untuk penyimpanannya daerah sini. Dan atas juga harusnya bisa ya. Kalau mau buat naruh-naruh barang ini, tinggal tambah tahanan jadi lebih kuat. Ininya nih asik nih. Cocok buat anak-anak. Jadi cheerful banget kesannya dari sini. Nah, ini kalau anaknya masih kecil mungkin cukup lah ya, tempat pakaiannya segini, tinggal nanti ditutup. Ini sementara kan bukaan. Kemudian untuk naruh-naruh pakaian yang dilipat juga bisa di sini, atau mau naruh barang lainnya bisa taruh. Ada 3 storage di sini. Dan yang menarik adalah ini masih nyambung antara nuansa perkayuan di area storage atau permejaan dan divan, juga dengan area lantai termasuk pintu. Nah, ini saya pikir tadi sekilas pakai vinyl, ternyata ini adalah HT yang motifnya kayu. Jadi modelnya 60 kali 20. Nah, ini karena rumah dengan arsitek yang handal dan sudah terkenal banget, M. Sagita. Jadinya setiap area ini dibuat sesehat mungkin. Ini ada jendela dan tembus nanti ke area yang kamar sebelah sana. Termasuk untuk area sini, untuk area lorong tangga juga terang. Asik kan? Nah, sekarang kita geser dulu ke sini yuk. Nah, ini untuk area kamar mandi, termasuk simple ya kamar mandinya. Modelnya memanjang, tapi sangat mumpuni untuk kita aktivitas. Pertama akan ketemu area, ini semacam tempat penyimpanan kayak table gini. Dia pakai solid surface ya. Dan ini bisa buat naruh entah itu kita ngecas di sini ataupun mau hair dryer, masih memungkinkan karena sudah ada colokannya di sebelah sini. Untuk naruh perlengkapan kayak sabun-sabun, cuci tangan juga sudah lengkap. Dan ini dia pakai yang model bundar untuk wastafelnya. Semuanya pakai toto mulai dari sini, kerannya termasuk untuk ini klosetnya juga sudah pakai merek Toto. Dan nih ada cermin yang gede banget dengan LED strip, jadinya lebih terang ke area kita nih. Yuk geser ke sini. Nah, ini adalah area basahnya. Sementara ditutupnya hanya pakai tempered glass gini supaya nggak nyiprat-nyiprat. Bisa lagi nanti tambahin tirai di sebelah sini nih. Jadinya area kering tetap kering. Dan ini untuk area basahnya dia pakai dinding yang full pakai HT, tapi motifnya motif ini nih, teraso. Jadi kadang suka ketipu karena zaman sekarang ini banyak teknologi yang membuat ini padahal bukan teraso. Yuk geser yuk sekarang ke kamar tidur utamanya. Nah, ini dia kamar tidur utamanya. Lebarnya 5. Iya betul ya, lebarnya 5 karena hampir satu rumah ini hitungannya. Dan untuk panjangnya ini sekitar 2 meter 70-an lah ya. Nah, tapi kalau ketambahan sama ini tadi, kan ada bagian menonjolnya. Jadinya ini sekitar 70 sentian, hampir 80 sentian untuk bagian menonjolnya. Kerasa leganya. Nah, pertama kita masuk kamar nih ceritanya.
Nah, kalau kita mau pakai apa ya, lepas alas kaki, sendal bagian dalam, bisa sambil di sini. Ada bench di sini yang termasuk nyaman. Tinggal bawahnya dikasih lagi semacam tempat penyimpanan alas kaki. Dan ada kredensa di sini yang kredensanya modern ya hitungannya ya. Nah, untuk bagian belakangnya ini sementara sih cuman pakai yang begini aja. Jadi tanpa ornamen yang aneh-aneh, perkayuan saja. Kalau mau kita buat tambahan, entah itu pakai semacam rak lagi atau ambalan-ambalan, masih memungkinkan. Mau pasang foto pernikahan juga oke. Nah, yang sini nih yang menarik. Ini sementara dia pakai kaca, karena tergantung selera ya. Ini kan opsional. Tapi ada plusnya, kita bisa pakai untuk semacam kayak ngaca. Dan kalau lampunya nyala, ini bagian dalamnya masih bisa kelihatan. Tuh, kan ada LED stripnya ya. Nah, jadi bagian dalamnya kelihatan. Ini pakaian yang mau kita ambil yang mana. Dia memang pakainya yang kaca yang gelap. Tapi ini termasuk oke ya. Untuk penyimpanan ini, oh yang digantung hanya sini sih. Sorry. Nah, sini nggak ada yang digantung. Jadi akan ada kemungkinan rebutan suami istri ya. Ini nih yang asik nih. Seret. Oh, ada truk. Tapi pemandangannya termasuk oke ke bagian luar dan juga pencahayaan sirkulasi udara juga bisa dapat banyak. Yang dibuka hanya bisa area sini tadi. Yang bawahnya jendela mati semua, tapi oke. Jadinya rumah dan kamar sehat. Asik banget sih nih. Udah selesai jalan-jalannya di rumah ini. Rumah lebar 5, tapi bisa penataannya kerasa lega banget. Nah, kalau kalian pengen dapat rumah yang sekeren ini di Sidoarjo, mepet dengan Surabaya dan selangkah banget ke Bandara Juanda, termasuk ke pintu tol, yaudah hubungin Rianto dan kita jalan-jalan di rumah ini, survei rumah ini. Sampai ketemu!